kepada hambanya yang beriman kepada Allah, kepada hambanya yang beriman kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-9 yang berjudul Al-Akhdhu bil Yasir wa Tarkut Ta'sir, yaitu kita mengambil hal yang mudah. Maksud mudah di sini artinya semampu kita. Wa tarkut ta'sir, dan meninggalkan yang sulit. Yang sulit di sini maksudnya yang di luar daripada kemampuan kita. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ruya an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini bukan nama asli. Ini nama julukan atau laqab plus kunyah. Bahasa Arab itu nama itu ada 3. Satu namanya Ismul Alam, nama asli, pemberian orang tua, pemberian guru yang benar-benar asli. Yang kedua ada nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang dimulai daripada abu atau ummu. Abu untuk laki-laki, ummu untuk perempuan. Abu Hurairah, Abu Bakar. Nah, itu disebut kunyah, bukan nama asli. Kalau untuk perempuan Ummu Salamah, Ummu Hisham. Nah, itu ummu, namanya kunyah, bukan nama asli. Yang ketiga disebut laqab atau julukan, sebutan. Nah, artinya tidak nama asli juga. Julukan, misalnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Padahal nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr, ini nama asli, namanya Ismul Alam. Jadi kalau nama asli itu langsung menuju ke orangnya. Kalau kunyah ini harus dicari nama aslinya. Untuk apa? Untuk menisbatkan perkataan atau perbuatan kepada yang benar-benar melakukannya. Laqab itu julukan. Julukan juga tidak nama asli. Nah, jadi kalau laqab dan kunyah itu harus dicari nama aslinya. Kecuali kalau kunyah atau laqab itu sudah tenar. Siapa kamu itu loh, bapak yang pincang. Nah, itu laqab sebutan. Tapi orang mengenalnya adalah bapak pincang itu gitu. Nah, itu untuk sebagai pertanda. Nah, di dalam ilmu hadis kata-kata abu, ummu atau laqab ini tidak selesai pada hanya penyebutan nama ini. Harus ditunjukkan nama asli. Kenapa? Karena berkaitan dengan pertanggungjawaban akan penisbatan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalam konteks ilmu hadis. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, nah, kalau ada surat kemudian bawahnya ada kata abu siapa
atau ummu siapa atau julukan, berarti tidak tertera jelas siapa pemilik daripada surat ini. Nah, ini biasa disebut surat kaleng karena belum tertera jelas siapa pemiliknya. Oleh karena itu, bagus kalau memang kita ingin meniru kata abu ummu, tetapi perlu diingat tidak semua orang mengenal ya nama yang sifatnya tidak asli semacam ini, tidak semua. Oleh karena itu dalam meniru semacam ini harus terukur, harus paham betul konteks posisinya. Nah, bagaimana dengan Abu Hurairah? Kan dikenal namanya Abu Hurairah. Iya betul, karena sebutan Abu Hurairah ini punya dua makna. Makna pertama, memang di antara para sahabat, di antara handetolan, saudara, sahabat yang pada kenal Abu Hurairah, sosok Abu Hurairah itu pecinta kucing. Sehingga di satu komunitas itu tidak didapati seseorang yang lebih mencintai kucing kecuali Abu Hurairah. Makanya orang mengenalnya Abu Hurairah. Tetapi ketika orang disebut Abu Hurairah, di dalam benaknya orang sudah paham kalau nama aslinya Abdurrahman. Abu Bakar, nama aslinya Abdullah ibn Abi Quhafah, orang sudah paham. Nah, itu makna Abu Hurairah pertama, itu orang pecinta kucing. Yang kedua, disebut Abu Hurairah itu adalah orang seperti bapaknya kucing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Abu Hurairah ini kalau diibaratkan itu seperti, mohon maaf, kucing yang sangat pekat sifat kekucingannya. Maksudnya apa? Selalu ngikutin, ngintilin orang yang disukai, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah itu suka ngintilin Rasulullah. Maka seperti bapaknya kucing, orang yang pekat sifat kekucingannya itu ngintilin, yang ngintilin apa bahasanya? Ngikutin, nempel terus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara para sahabat, Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena saking seringnya ngintilin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang orientalis atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran barat mengatakan Abu Hurairah itu masuk Islam kemudian ikut Rasulullah itu dalam tempo yang singkat. Sementara sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, mereka adalah sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat lama. Tetapi kenapa ketika Rasulullah meninggal yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah Abu Hurairah? Ini pasti Abu Hurairah bikin-bikin ini, gak mungkin. Sebenarnya ini adalah sebuah pemikiran yang dilempar ke tengah umat Islam untuk meragukan umat Islam akan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, gara-gara pola pikir ini kita langsung mendelete beberapa hadis itu, maka berapa ribu hadis yang akan hilang. Dan ini tentu sangat menggoyahkan daripada prinsip atau pokok-pokok ajaran Islam. Nah, jawabannya ada di mana dari pemikiran itu? Jawabannya dari kata Abu Hurairah itu sendiri. Karena saking sering ngintilnya Rasulullah gitu. Jadi saking ngintilnya itu Abu Hurairah itu adalah sahabat yang ahlu suffah. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke Madinah, makam Rasulullah itu dulunya adalah bilik Rasulullah, tempat rumah Rasulullah, makam Rasulullah itu. Kenapa dikubur di situ? Karena ada riwayat menyatakan al-anbiya'u dufinu haitsu ma matu fihi. Para nabi itu
dikubur, dikebumikan di tempat di mana Allah mengambil ruhnya. Maka Rasulullah dikubur di situ. Nah, di makam Rasulullah, makbar Rasulullah sebelahnya itu ada tempat yang agak tinggi sedikit. Nah, dulu itu sempat sebagai tempat orang-orang sufah seperti Abu Hurairah ini. Jadi kalau Rasulullah keluar kamar, keluar rumah untuk imamin sholat, untuk ngasih tausiah, itu selalu buru-buru di depan Rasulullah. Termasuk Abu Hurairah itu. Nah, kemana-mana Rasulullah terus deh. Walaupun masanya sedikit, tapi kalau setiap hari ketemu Rasulullah, pasti berapa banyak yang akan dia terima hadis-hadis itu. Nah, makanya untuk menandakan saking sering ngintilnya itu para ulama hadis atau para fuqaha lebih sering menyebut Abu Hurairah daripada Abdurrahman. Kenapa? Untuk memberi kita satu jawaban, Abu Hurairah itu paling sering meriwayatkan hadis karena sifatnya seperti kucing yang selalu ngintil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara riwayat Abu Hurairah ini adalah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang untuk kalian, fajtanibu, maka hendaklah kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Kalau untuk larangan harus ditinggalkan sama sekali. Tidak ada tawar-menawar. Tinggalkan ya sama sekali. Berkaitan dengan perintah kebaikan, lakukan semampunya. Enak hal Islam. Kalau untuk larangan sama sekali tinggalkan. Karena kita nggak butuh pekerjaan apapun, cuman meninggalkan, cuman acuh saja dari hal-hal yang dilarang itu. Untuk yang berkaitan dengan larangan itu harus total. Kalau soal perintah semampunya. Enak sekali Islam itu. Subhanallah, nggak ada agama yang seenak Islam ini. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mengalami kehancuran, mengalami kerusakan, sebab mereka suka banyak nanya-nanya dan mereka suka menyelisihi nabinya. Jadi namanya orang nanya atau nanya-nanya itu punya dua dimensi. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Nah, itu tergantung bagaimana nanyanya dan dalam konteks apa. Begitupun yang menerima dari pertanyaan itu juga ada dalam konteks apa harus menerima dan dalam konteks apa tidak harus menjawab. Nah, ini perlu kecerdasan untuk menanggapi sebuah pertanyaan. Tetapi dilanjutkan waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, ini wawunya disebut sebagai wawu tafsir. Ya, di samping bertanya-tanya, tetapi dalam pertanyaan tersebut itu ada inisiatif, ada aspek-aspek bisa jadi, yaitu untuk menyelisihi atau untuk berusaha lari daripada perintah nabinya. Bisa juga karena nanya-nanya, tetapi nanya di samping nanya juga karena untuk lari daripada perintah nabinya. Nah, ini makna daripada terjemahan daripada hadis yang ke-9 ini. Adapun
Kalau kita melihat lebih dalam akan hadis ini, di mana hadis ini itu mempunyai yang semacam asbab wurud, punya cerita historisnya. Jadi cerita historisnya ini, ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis ini adalah seseorang yang hadir di majelis Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan khutbah di hadapan khalayak ramai. Rasulullah menyatakan, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikum al-hajj, fahajju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah memfardukan, mengharuskan, mewajibkan atas kalian haji. Fahajju, maka sana pergi haji. Lalu Al-Aqra' ibn Habis ini bertanya, "Akullu 'amin ya Rasulullah?" Apakah hajinya itu harus tiap tahun? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW diam. Kemudian Aqra' ibn Habis mengulang kembali pertanyaan, "Akullu 'amin ya Rasulullah?" Rasulullah pun diam. Diulanginya ketiga kali, "Akullu 'amin ya Rasulullah?" Apakah hajinya harus tiap tahun? Rasulullah diam. Apa jawab Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am la wajabtu." Kalau aku bilang iya, maka otomatis ini menjadi ketetapan syariat bahwa umat Islam wajib pergi haji setiap tahun. Tapi Rasulullah tidak bilang iya, Rasulullah cuman diam. Lalu Rasulullah menyatakan, "Daruni ma taraktukum." Sebaiknya engkau tinggalkan sesuatu yang aku tinggalkan. Maksudnya apa? Rasulullah cuma bilang Allah mewajibkan kepada kalian berhaji, hajilah. Sudah berhaji, gak usah. Di situ kan Rasul tidak menyebutkan setiap tahun, cuma berhaji, berhajilah. Kalau Rasulullah cuma sampai bilang berhaji, ya sudah, ikuti saja berhaji. Jangan tambahin menyebut kata setiap tahun. Yang ditinggalkan Rasulullah, yang tidak disebut Rasulullah, ya sudah, jangan diuntik-untik gitu. Itu. Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'ali wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian itu rusak karena banyak nanya, banyak menyelisihi daripada perintah nabinya. Lalu hadisnya, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintah sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Artinya apa? Kalau Rasul bilang fahajju, haji, ya udah haji semampunya. Jangan berusaha tambah-tambahin setiap tahun. Nanti jadi wajib kalau bertanya begitu. Nah, Aqra' ibn Habis ini yang dimaksud seseorang ini yang bertanya. Nah, karena Rasulullah cuma bilang pakai fahajju, ketika ditanya Rasulullah diam, maka para ulama berpandangan bahwa haji yang pertama ini adalah fard, wajib. Haji yang pertama. Sementara haji yang kedua dan seterusnya disebut tatawwu' alias sunnah, bukan yang fard. Nah, hikmah dari mana? Hikmah dari Rasulullah ketika ditanya diam. Nah, di dalam hadis diceritakan al-halalu ma ahallallahu wa rasuluh wal haramu ma harramallahu wa rasuluh wa ma sakata anhu fahuwa afun. Halal itu apa? Itu adalah halal adalah apa-apa yang sudah distempel halal oleh Allah dan Rasulnya. Dan haram itu apa?
adalah apa-apa yang sudah distempel haram oleh Allah dan Rasul. Wa ma sakata anhu, apa-apa yang Rasulullah diam, tidak menyebut ini hal ini haram, fahuwa afun, maka itu adalah yang termaafkan. Makanya dari hadis ini muncul kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, boleh. Sesuatu adalah illa ma dallat dalilu ala khilafihi, sampai ditemukannya satu dalil yang menyebutkan hukum konkretnya sesuatu itu, apakah halal atau haram. Nah, kalau dalilnya itu tidak begitu jelas secara real, maka ulama di sini nanti berkemungkinan akan berbeda pendapat. Contoh, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Kemudian muncul di dalam dunia Islam ada fenomena yang disebut bunga bank. Bunga bank. Al-fawaid al-bunukiyah dalam bahasa Arabnya. Fawaid itu faedah, lebihan dari aspek transaksi bank. Nah, ya bunga bank. Nah, kemudian terjadi pertanyaan, apakah bunga bank sama dengan riba? Nah, di sini nanti akan terjadi deskripsi-deskripsi, penjelasan-penjelasan, titik samanya mana, titik bedanya mana, sama 100% seperti apple to apple, ataukah apple Malang to apple Amerika. Nah, persamaannya. Nah, ini di sini nanti akan terjadi yang namanya diskusi. Karena apa? Karena bunga bank tidak ditemukan di zaman Rasulullah, dan hadis-hadisnya dan ayat Qur'annya itu ya berkaitan dengan riba. Berarti nanti kan akan terjadi semacam diskusi antara apakah bunga bank itu sama seperti apple to apple dengan riba, ataukah samanya itu antara apple Malang sama apple Washington, misalnya begitu. Apple ditanam asli dengan apple suntikan ala Cina, misalnya. Apakah semacam itu persamaannya? Nah, ini nanti ada diskusi. Nah, itu perlu bab khusus yang harus kita dengar bersama. Dari mana? Dari pelaku transaksi bank, nah, kemudian dari penggalian hukum Islam. Kemudian ada ayat misalnya, kalau berhutang faktubu, maka tulislah. Apa arti tulis ini? Tulis di sini itu artinya cukup diingat-ingat, atau pakai kwitansi, atau pakai materai, atau pakai apa? Nah, di sini nanti akan adanya perkembangan. Kata tulis, tulis itu pakai tangan. Nah, sekarang pakai ketikan dan selanjutnya. Nah, ini namanya perkembangan. Nah, perkembangan semacam ini itu melahirkan yang namanya diskusi. Nah, ketika ada diskusi di sini, nanti hukum Islam akan sampai pada tahapan-tahapan selanjutnya yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena Islam itu sholihun likulli zamanin wa makan, akan selalu sesuai, akan selalu bisa menjawab tantangan bagi setiap zaman. Itu yang harus kita yakini. Nah, untuk menjadikan sesuai, kita butuh para ulama, kita butuh orang-orang yang benar-benar menguasai pada aspek objektivitas sesuatu itu, juga para ulama yang benar-benar ikhlas, benar-benar rasikh, menguasai daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang dipandu dengan instrumen metodologis yang ditelurkan oleh para ulama.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertiannya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang bagi kalian, fajtanibuh, maka hendaklah kalian tinggalkan. Kata larangan an-nahyu dalam bahasa Arab itu oleh para ulama dikategorisasikan ada dua. Ada yang an-nahyu lit tahrim, ada namanya an-nahyu lil karahah. An-nahyu lit tahrim artinya larangan yang punya dampak keharaman secara hukum. Itu namanya an-nahyu lit tahrim. Yang kedua adalah an-nahyu lil karahah. Larangan yang dampaknya hanya sesuatu yang tidak disuka, itu saja. Belum sampai pada tahapan tahrim. Seperti misalnya an-nahyu lit tahrim yang jelas-jelas larangan yang berdampak pada keharaman adalah az-zina, wala taqrabuz zina, larangan. Itu jelas larangan berdampaknya pada tahrim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas ini larangan yang masuk kategori tahrim atau haram. Begitupun dalam bentuk perbuatan. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang suka main tipu-tipu, main bohong-bohongan, main tipu-tipuan, main sembunyi-sembunyian, itu bukanlah dari golonganku. Berarti al-ghish atau main tipu-tipu itu adalah sesuatu yang dilarang. Larangannya masuk kategori tahrim. Begitupun al-ghibah. Dalam Al-Quran ghibah juga dilarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Tidak boleh kita berghibah. Tidak boleh kita menggosip dan lain sebagainya, menyebutkan aib orang lain di belakang dan lain sebagainya. Itu adalah larangan, tetapi berfaedah kepada at-tahrim. Nah, ada juga larangan yang berasal dari agama, tetapi tidak sampai level haram, tetapi karohah, atau biasa disebut nahyut tanzih atau karohah tanzih, yaitu larangan yang hanya berimplikasi pada efek sudah tidak disukai saja. Seperti misalnya larangan makan apa istilahnya, berambang, bawang. Nggak boleh makan bawang. Apalagi kalau mau sholat, jangan makan bawang, baunya kemana-mana. Itu dilarang. Tetapi larangannya hanya ini tidak sampai kepada haram, tapi pada aspek tidak disukai. Larangan juga memakan bawang putih yang masih mentah. Itu dilarang. Tetapi larangan ini hanya pada karohah. Nah, sedikit saya melebar. Nah, kalau yang karohah ini sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau dilaksanakan tidak sampai dalam level mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Tetapi sebaiknya tinggalkan. Itu namanya karohah. Nah, saya melebar sedikit soal rokok. Rokok ini sebelum sampai kepada tataran hukum perlu dijelaskan rokok ini dari mana dan bagaimana. Ya, rokok itu nyampe di dunia Islam. Jadi rokok itu aslinya bukan dari lambung umat Islam, tapi dari luar. Dari luar. Nah, fenomena rokok itu masuk di dunia Islam itu baru sekitar abad 9 Hijri. Abad 9 kurang lebih 89 Hijri. Itu baru masuk. Namanya macam-macam, ada timbak, ada sigar dan lain sebagainya. Itu baru masuk abad 9 Hijri.
Artinya apa? Sebelum abad ke-9 atau 8 Hijri, umat Islam belum mengenal namanya fenomena rokok. Jadi kita tidak akan mendapati hukum rokok di ulama-ulama yang hidup sebelum abad 8 atau 9 Hijri. Berarti fenomena rokok itu baru muncul hukum oleh para ulama di zaman 8 atau 9 Hijri ke bawah. Berarti dia fenomena baru. Nah, sekarang hukum rokok apa? Apakah hal ini masuk kategori tahrim atau karohah tanzih? Cuma dibenci saja. Ada yang mengatakan rokok itu haram. Kenapa? Karena rokok itu punya sifat satu, membunuh. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau jatuhkan dirimu dalam kesengsaraan atau kerusakan. Nah, rokok itu merusak, maka dia masuk kategori wala tulqu biaidikum ila tahluka. Larangan yang sifatnya haram karena menyebabkan badan ini rusak, meninggal. Kemudian yang satunya lagi bilang, lah setiap orang kan punya daya serap dari makhluk asing yang berbeda-beda. Mungkin bagi orang tertentu rokok langsung bikin orang sakit klepek-klepek, tapi bagi orang tertentu malah bikin kuat melek, kuat tahajud, kuat ngarang kitab misalnya. Berarti kan daya serapnya berbeda. Akhirnya satu bilang semacam ini, satu lagi bilang lain lagi. Nah, ini berarti fenomena baru. Tetapi yang jelas, ya kesimpulannya adalah ketika orang merokok dan sebagainya, orang yang di sampingnya pasti tidak suka. Namanya perokok pasif. Oleh karena itu, orang yang rokok dikiaskan atau dianalogikan sama dengan orang makan bawang. Berarti logika ini kan muncul dari orang belakangan. Gitu loh. Kalau bawang nggak disukai karena baunya sangat mengganggu sekali, rokok pun juga begitu, mengganggu sekali. Maka dilarang. Nah, larangannya larangan makruh. Oleh karena itu, Majelis Ulama soal rokok itu mengeluarkan paling tidak 3 hukum. 3 hukum. Rokok itu jadi haram untuk ibu hamil, orang yang ngetap jantungnya agak lemah, agak dadeg-dadeg begitu, yang jelas sakitnya oleh dokter, maka itu sudah haram. Yang kedua, rokok itu juga haram bagi anak kecil yang belum kuat. Misalkan bayi dirokokin ya haram lah, nggak bisa itu bilang makruh. Nah, yang ketiga adalah makruh, nggak disukain. Kenapa nggak disukain? Ya karena tadi perokok pasif kasihan, nyedot asapnya, paling tidak semacam itu. Terus ada pertanyaan lagi, lah kalau misalkan sampai level berbahaya begitu, bagaimana pabriknya, bagaimana tembakonya? Produksi tembakau paling besar di Indonesia diantaranya. Misalnya. Nah, di sini akan terjadi perdebatan. Perdebatan nanti masuk juga masalah marketing. Karena rokok itu satu-satunya produk yang bisa mengalahkan kejunya Amerika. Jadi nanti persaingan bisnis juga masuk di dalamnya. Oleh karena itu, dalam hal masalah rokok di sini perlu yang namanya kejelian. Itu perdebatan yang muncul. Nah, kalau saya sebaiknya, pakai bahasa sebaiknya tidak usah. Kalau saya bilang hukumnya A atau B, wong ini ijtihad kok. Itu kan ini ijtihad. Jadi saya lebih aman kalau pakai bahasa ijtihad itu lebih baik adalah sebaiknya untuk menghormati mereka yang berbeda. Sebaiknya tidak. Nah, ini yang disebut sebagai karohah tanzih.
Nah, tetapi di dalam Islam itu ada namanya kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ketika kita masuk ke dalam sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang darurat, sehingga sesuatu yang awalnya tidak boleh itu menjadi boleh. Contohnya apa? Membuka aurat itu haram. Jelas, membuka aurat haram. Tetapi ketika membuka aurat dibutuhkan untuk kepentingan medis, sakit misalnya. Kebetulan satu kecamatan itu dokter melahirkannya cuman yang ahli bidang bedah itu cuman laki-laki. Sementara yang perempuan baru sekolah. Jadi masih latihan gitu. Jadi belum ada yang paling ahli kecuali laki-laki itu dokter. Ya mau bagaimana lagi? Ya sudahlah. Melahirkan sama bapak laki-laki itu. Kenapa? Dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi kondisi yang sudah darurat semacam itu diperbolehkan cuman sampai kadar kebutuhan saja. Kalau sudah selesai melahirkan, sudah selesai ini ya sudah, jangan ditunjukin lagi gitu. Sesuai kadar kebutuhan. Begitupun ya di suatu pemerintahan Islam, ketika contohnya Umar bin Khattab ketika pemerintah menganulir hukum potong tangan. Kenapa? Karena terjadi paceklik yang luar biasa, ya, kemudian terjadi tindak pencurian. Karena kebutuhan makan tidak terpenuhi karena paceklik. Akhirnya Umar bin Khattab dengan ijtihadnya, ini kondisinya lain. Orang terpaksa mencuri karena memang kebutuhan hidup yang sangat asasinya sangat berdampak luar biasa. Oleh karena itu Umar bin Khattab ini kondisinya berbeda. Oleh karena itu meniadakan pidana potong tangan. Jadi tidak bisa gara-gara butuh makan kemudian dia mencuri gudang makanan gitu ya. Kalau nggak mencuri dia meninggal lah. Karena memang sudah dalam tahap kefakiran yang amat sangat. Nah, ini diadakan. Ini namanya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Akan tetapi kaidah ini diikat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Orang yang dalam kondisi darurat, kepepet, ghaira baghin, tidak melakukannya di luar batasnya, batas kedarutannya, juga tidak nanti punya inisiatif diulang lagi, fala isma alaihi, maka dia diampuni karena Allah Maha Pengampun. Nah, dari ayat ini muncul ghaira baghi wala adil. Kondisi darurat ini dia hanya mengambil pada lingkup kebutuhan tok saja. Tidak lebih daripada itu. Misalnya kebutuhan dia mencuri untuk keperluan menyambung hidupnya cukup satu piring, ya sudah satu piring itu aja yang dibolehkan. Kalau dia nambah 2 piring, nah yang bagian nambah ini jadi hukumnya haram. Jadi paham Pak ya? Jadi hanya batas kebutuhan itu saja. Satrul aurah wajib semuanya bagi perempuan. Nah, tapi kebutuhan untuk operasi itu cuma ngeliatin perutnya doang. Ya udah perutnya doang, jangan diliatin semuanya lebih daripada perut. Nggak boleh. Harus sesuai kadar kebutuhan. Makanya ayat ini memunculkan satu kaidah, ad-daruratu taqdiru biqadriha. Darurat itu harus diukur sesuai ukurannya. Ketika ukurannya cuma sampai sekian, ya udah sekian itu saja yang dibolehkan. Lebih daripada itu hukumnya lain lagi. Haram masuk kategorinya. Namanya at-tawassu, itu tidak bisa. Nah, berlebihan semacam itu tidak diperkenankan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu.
fajtanibuhu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi syai'in fa'tu anhu mastata'tum. Jadi amartukum, amar, perintah. Perintah itu juga sama seperti yang tadi Anda. Ada yang perintah punya implikasi wajib, ada perintah punya implikasi sunnah, anjuran. Kalau wajib ditinggalkan maka orang tersebut berhak mendapatkan azab. Seperti perintah sholat, zakat, haji bagi yang mampu, puasa bagi yang sehat. Ketika ini ditinggalkan, maka otomatis dia berdosa. Yang kedua adalah perintah yang berimplikasi pada yang sunnah saja. Seperti apa? Seperti perintah sholat rawatib, sholat sunnah, makan. Nah, jadi perintah untuk kalau punya utang dicatat, kalau makan pakai tangan kanan. Nah, ini adalah sunnah. Perintah yang hanya untuk seyogianya dilaksanakan. Tetapi kalau ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, dia tidak sampai level disiksa, hanya kurang bagus saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa memilah-milah semacam ini? Bagaimana teknis memilah-milah semacam ini? Ini perintah, sama-sama perintah kok, punya dua makna. Satu bisa berfungsi makna wajib, satu lagi makna sunnah, mubah. Misalnya wa aqimus shalah, perintah, dirikanlah salat, sama perintah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Oh, kan sama-sama perintah. Tapi kenapa bobot yang pertama jadi wajib, bobot yang kedua cuma mubah, boleh? Atau bobot yang kedua sunnah? Kok bisa ada dua sama-sama perintah tapi punya dua bobot? Ini bagaimana memahaminya? Nah, kegelisahan ini dulu pernah dialami oleh seorang gubernur yang sangat cinta ilmu, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi ini adalah gubernur daerah Mawara'an Nahr. Kalau diterjemahkan Mawara'an Nahr, daerah-daerah di belakang sungai. Enggak, itu nama sebutan. Jadi nama sebutan itu jangan diterjemahkan. Saya misalnya kalau mau ke Serang, turun dulu di Kebun Nanas. Turun mana Kebun Nanas? Cari Kebun Nanasnya enggak nemu. Karena itu nama. Itu nama itu punya cerita sejarah sendiri. Kadang tidak sesuai antara nama dengan kondisi itu, kadang tidak sesuai. Jadi sebaiknya jangan diterjemahkan. Kebun nanas ya udah ngomong kebun nanas. Dan kebun nanas nyari kebunnya mana, nanasnya mana. Demikian juga daerah Mawara'an Nahr itu nama daerah. Ada cerita sejarahnya, ada. Tetapi jangan diterjemahkan. Nah, gubernur Mawara'an Nahr itu daerah-daerah yang meliputi Afghanistan, sedikit Pakistan. Ada sedikit Irak juga. Nah, daerah situ itu namanya gubernur daerah Mawara'an Nahr. Sama juga daerah sekarang. Sekarang ada nama daerah disebut Syarqul Ausat, Timur Tengah. Di Timur Tengah. Nah, kata-kata Syarqul Ausat, Timur Tengah itu muncul baru belakangan saja. Ya sekitar zaman-zaman modern lah, zaman orang-orang bule masuk ke dunia Islam itulah. Itu baru muncul Syarqul Ausat. Zaman dulu nggak nemu dalam khasanah klasik kata Syarqul Ausat nggak ditemukan. Yang ditemukan adalah Al-Maghribul Arabi, Al-Masyriqul Arabi. Arab bagian barat, Arab bagian timur. Karena dulu ada dua pemerintahan. Arab bagian timur itu ibu kotanya Baghdad. Kekhalifahannya Abbasiyah. Bagian barat yang paling tenar adalah Andalusia. Ibu kotanya Cordova. Nah, di situ ada perdebatan ulama. Loh, ma ra'yuka fil imamain? Bagaimana pendapatmu kalau ada dua imam yang sama-sama hidup, sama-sama memerintah? Satu Bani Umayyah di barat, Bani Abbasiyah di timur. Kan harusnya pemerintahan harus satu, tapi ini sudah ada dua.
dan lain sebagainya perdebatan. Nah, di zaman Imam Syafi'i itu ada Gubernur Abdurrahman Mahdi, Gubernur Mawara'an Nahar, ngirim surat kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ini loh saya mendapati kesulitan, sama-sama perintah tapi kok bobotnya beda. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ini perintah, tapi bobotnya wajib. Sementara kulu washrabu, makan dan minum, tapi bobotnya kok mubah atau sunnah, karena untuk menjaga tubuh. Sama-sama perintah, bobotnya beda. Nulis surat. Setelah surat diterima Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i langsung nyari, mana murid saya? Oh, namanya Robi Al-Muradi. Wahai Robi, sini. Baik Kiai. Datang si Robi. Ini Robi, saya mendapatkan surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kita jawab yuk suratnya. Akhirnya dijawab. Baik guru, saya jawab. Tulis. Bab pertama, bayan kitabi. Ada ayat diterangkan dengan ayat. Namanya bayan kitabi. Ada ayat, penjelasan ayat ini dipakai ayat. Terus ada ayat dijelaskan pakai hadis. Nanti bab kedua masuk bayan nabawi. Nah, dari penjelasan ayat dengan ayat dengan hadis, maka nanti akan ketemu bobot ini, bobot perintah wajib, ini bobot perintah mubah, ini bobot perintah sunnah, dan selanjutnya. Nah, surat penyurat itu ada lebih dari 300 surat. Akhirnya oleh muridnya Robi Al-Muradi dijadikan satu buku namanya Ar-Risalah. Artinya surat, yaitu surat menyurat dari Abdurrahman Al-Mahdi kepada Imam Syafi'i. Nah, Ar-Risalah ini dikenal sebagai kitab usul fikih pertama, kitab metodologi teknis untuk melakukan ijtihad, untuk melakukan pengambilan hukum dari nas-nas syariat. Nanti ada qiyas, ada syar'u maqoblah dan lain sebagainya dibahas di situ. Nah, jadi untuk mengetahui bobot itu harus belajar usul fikih, minimal belajar kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Nah, itu kalau bagi orang yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih daripada ilmu agama. Tetapi kalau hanya sekedar pengen tahu saja, ya sudah, tahunya oh ini wajib, ini sunnah, kalau sunnah begini, kalau wajib begini, udah diterima. Nah, tapi kalau orang sekarang gampang tidak puas. Sama aja kita ngasih rendang, dia nanya, kelapanya mana? Ya sudah hilang jadi rendang itu, tinggal makan. Nah, tapi orang sekarang kan, ini dalilnya wajib, ini hukumnya wajib, kok bisa wajib? Dalilnya mana? Sahih apa enggak? Sama aja kayak orang nyari mana kelapanya. Kamu udah diolah menjadi rendang, tinggal makan. Itu ibaratnya begitu. Nah, orang sekarang pengen tidak puas, nyari dalil. Nah, penjelasannya adalah ketika mencari dalil, kemudian orang menjelaskan dalil itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena sebelum sampai penjelasan dalil, dia lawan bicara yang bertanya itu harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya, usul fikihnya, apa itu am, apa itu khos, apa mutlak, muqayyad dan lain sebagainya. Qiyas itu harus ada elatnya bagaimana, nemu apa tidak nemu misalnya. Dan selanjutnya itu belajar. Makanya Imam Syafi'i pernah menyatakan, ma jadaltu 'aliman illa wa ghalabtuhu. Kalau aku berdiskusi sama orang alim, aku pasti bisa menjelaskan sesuatu itu dengan baik. Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat sama orang bodoh yang enggak tahu, pastilah aku sengsara dibikinnya. Jadi aku kalah, mendingan aku diam.
Imam Syafi'i. Kenapa? Karena penjelasan dalil itu tidak serta-merta langsung selesai clear. Butuh instrumen yang harus bisa menyambungkan dua arah. Nah, kalau sesama di pesantren kan tahu ada jenjangnya. Sanawiyah itu usul fikihnya mabadi awaliyah. Nanti setelah aliyah kelas 1 waraqat, tashilut turuqat, terus ghayatul usul. Ghayatul usul nanti ke atas lagi al-mahsul. Al-mahsul ke atas lagi al-mustashfa. Al-mustashfanya Ghazali. Nah, kalau mustashfa dirinya jadi ar-risalah. Nah, kalau sudah belajar di semua, baru diskusi tentang dalil enak. Karena sama-sama pernah belajar teknisnya, nyambung. Sama saja misalnya ada arsitek, ahli bangunan, tahu ketebalan ini itu, tahu keselamatan ini itu. Nah, saya datang, saya mendebat, ya gak nemu. Karena sehebat apapun yang dijelaskan arsitek, saya gak akan ngerti gitu. Sama seperti itu, sudah ada porsinya. Nah, itu namanya ilmu usul fikih yang saya ceritakan tadi. Nah, dari kata mastata'tu tadi muncul kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Terus kaidah yang kedua al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi sesuatu yang susah dikerjakan justru mendatangkan ya kemudahan. Seperti apa? Misalnya orang bepergian, anggap saja bepergian untuk menengok orang tua yang di kampung sana nan jauh saat lebaran, saat hari-hari terakhir lebaran. Maka posisinya dia adalah musafir. Maka sebab dia safar dengan niatan ingin menjenguk orang tuanya, niat baik, ya, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu puasa itu bikin masyaqqat, bikin susah gitu. Nah, maka dia memilih untuk diberi ruang fasilitas oleh Allah untuk berbuka. Tapi kalau orang sekarang naik pesawat tinggal loncat sana cut, nah, kok batalin puasa? Ya mendingan sebaiknya tidak, gitu ya. Nah, tetapi ada perdebatan, masa dikasih fasilitas oleh Allah nggak digunakan? Nah, ada yang bilang begitu. Nah, itu kan fasilitas bagi yang masyaqqat, lah kamu kan tidak masyaqqat. Nah, nanti perdebatan panjang soal itu. Apakah fasilitas ini seyogianya dipakai ataukah seyogianya tidak dipakai? Nah, fasilitas ini maksudnya kemurahan Allah. Allah beri kemurahan, masa nggak dipakai sih? Mubadir. Ada yang bilang begitu. Satu lagi bilang, nah, di sini sana kan tidak selalu berat, masa kaya berbuka? Apa gak malu sama anak kecil? Nah, oh iya ya, malu sama Allah itu juga baik juga. Nah, ini ada perdebatan. Semuanya boleh, tetapi sebaiknya yang mana? Nah, ini akan ada perdebatan tadi muncul. Tapi yang jelas al-masyaqqatu tajlibut taisir. Orang sakit sebaiknya apa? Ya tidak puasa. Sebaiknya tidak puasa. Tapi masih kuat, nanya dokter. Dokter bilang sebaiknya kamu nggak puasa, ya ikutin dokter. Nah, ini adalah kemurahan yang Allah berikan melalui lisan Rasulullah SAW. Orang naik bis safar dari sini sampai Banyuwangi, jelas itu di atas bis. Sholatnya gimana? Ya dikosor atau dijama. Itu merupakan kemudahan. Nah, inilah makna wa ma amartukum anhu fa wa ma amartukum bihi fa'tu anhu mastata'tum. Perintah sholat. Nah, tapi kondisinya kan lagi dalam bis perjalanan ke Banyuwangi. Gimana? Mastata'tum. Semampunya gimana? Ya pas kebetulan si bisnya ngisi bensin, turun sholat kosor atau jamak. Kan enak, mastata'tum. Sakit, kecil-kecil gak kuat berdiri, ya gak kuat berdiri, ya mastata'tumnya gimana? Semampunya duduk, ya duduk. Duduk gak kuat, ya berbaring. Berbaring gak kuat, ya semampunya cuma isyarat. Isyarat saja gak bisa, ya sudah disolatin. Kan begitu. Jadi semampunya. Nah, oleh karena itu, maka di sini perlu dijelaskan kata masyaqqat. Ada batasan. Jangan orang sedikit masyaqqat deh.
Masakot gampang begitu. Macet nih Jakarta, masakot deh. Nggak bisa. Ada tata aturan masakot. Nah, masakot itu ada masakot yang nempel pada sesuatu yang taklif. Ada masakot yang tidak nempel. Saya bahasa yang mudah saja. Yang nempel misalnya gimana? Kita mampu, badan sehat, duit ada, kesempatan ada, pergi haji. Harus dilaksanakan, ya harus. Tetapi taklif, kewajiban pergi haji itu diikuti, ditempeli dengan apa? Dengan perjalanan, dengan capeknya badan, dengan riangnya badan, ya kan begitu Pak. Nah, kalau semacam ini adalah masakot yang sifatnya ya memang seharusnya orang pergi haji, perjalanan jauh ya sakit ya meriang, itu lumrah. Nah, kalau di sini dilihat apakah hajinya jadi batal? Ya enggak. Tetap hajinya berjalan. Nah, ketika sakit begitu hanya sekedar mendapatkan rukhsah jamak sholat begitu loh. Kecuali misalnya sampai sana sakit yang mengharuskan istirahat, tetapi oleh jamaah haji, petugas haji Pak, kalau yang sakit istirahat, orang berusaha untuk bagaimana hajinya tetap sah. Gimana? Masih sakit dulu zaman saya masih petugas haji Pak, sakit gitu, yang di rumah sakit kita tarik pakai ambulan, taruh di wukuf Pak, udah masuk wukuf. Nah, yang penting sudah masuk wukuf karena al-hajju arafah, haji itu ya masuk arafah, yang penting masuk arafah, udah masukin wukuf, plak, walaupun dia cek itu masukin wukuf, yang penting hajinya masuk dulu. Nah, selebihnya nanti tinggal orang ahli warisnya, Pak, ini udah gak kuat, bayar dam. Nah, kan begitu, nanti bisa hitung-hitungan belakang. Yang penting sudah masuk, itu orang kita alhamdulillah. Kalau orang-orang yang sana, yang kadang itu udah sakit, udah gak usah haji, udah sakit. Nah, itu orang sana bisa haji ke kapanpun, lah kita nunggu 15 tahun, Pak. Makanya oleh petugas haji walaupun sakit kecet-kecet sebagai semacam diusahakan untuk dengan berbagai kondisi gitu ya, untuk dimasukkan ke Arafah. Yang penting udah diem ke Arafah gini, Allah wis sah. Alhamdulillah. Nah, itu namanya masakot yang nempel kepada taklif. Kalau semacam itu bukan menjadikan taklifnya batal, tidak, tetapi ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Kecuali meninggal. Sudah jalan Mekah, misalnya sebelum wukuf meninggal, ya jelas masakotnya meninggal, gak bisa diapa-apain lagi. Begitu ya. Terus yang kedua ada masakot yang dia datang belakangan. Nempel belakangan, bukan asli yang nempel seyogianya, tetapi memang dia datang belakangan. Seperti misalnya, jadi ada dua. Kalau ini ada yang lemah, ada yang susah. Kalau yang lemah, misalnya masakotnya itu kita perjalanan, tujuannya tidak syariat, tujuannya hanya jenguk orang tua. Nah, memang capek, tapi tiba-tiba di situ masakotnya adalah misalnya kita mampir di warung keracunan, perut kita sakit. Berarti keracunan ini nempel di pekerjaan safar atau dia datang belakangan? Datang belakangan. Nah, berarti gara-gara masakot keracunan inilah dia buru-buru berobat. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi itu ada pertimbangan. Ulama fikih itu ada aturannya, masakotnya. Ada orang tanya, kalau saya pergi ke bulan, ke astronom, bagaimana sholat saya? Kan gitu ya. Pertanyaan gitu. Nah, jawaban saya paling gampang adalah nanti kalau Bapak sampai di bulan, baru telepon saya kasih tahu caranya sholat. Kenapa? Karena hukum syariat itu tidak boleh seumpama. Harus tahakkukul wuku', jelas terjadinya, masuk akal terjadinya. Gitu loh ya. Kalau memang sudah jelas, misalnya dia sudah punya tiket keluar angkasa, sudah beli baju astronotnya, sudah jadwalnya jelas, nah mungkin baru saya jawab. Tapi kalau ada orang semua itu sudah, nah kasrotu soal semacam ini, gitu. Nah, jawabannya begitu. Nah, kalau soal masyaqqat juga
ini juga harus jelas amaliyahnya. Tidak bisa diambil global. Diambil global itu misalnya seperti ini. Ada orang bertanya, apa hukumnya pacaran? Apa hukumnya pacaran? Nah, kata pacaran itu punya variasi perilaku-perilaku yang banyak. Perilaku yang banyak. Nah, jadi kita tidak menghukumi pacarannya, tapi menghukumi perilakunya. Yang disebut pacaran itu maksudnya adalah dia ta'aruf, datang ke rumah si perempuan, bilang ke orang tuanya mau ngelamar. Yang disebut pacaran begitu. Oh, berarti ya boleh. Tapi yang dimaksud pacaran itu adalah nyepi di pojok-pojok. Ya berarti haram. Jadi yang dihukumi bukan pacaran tapi perilakunya. Di hukum fikih itu yang dihukumi ada partikular perilakunya. Jadi harus makanya orang hukum pacaran apa, saya nggak jawab. Saya tidak jawab. Hukum pacaran nggak dijawab. Mestinya gimana? Yang di pacaran itu dilakukan apa sih? Nah, saya tanya begitu. Oh, yang dilakukan itu nanti boncengan, pegangan ini. Nah, misalnya begitu. Nanti ketika di jadulnya itu dibikin-bikinian, goyang-goyangin. Oh, berarti ya kita bilang nggak boleh itu. Nah, makanya harus diperjelas. Nah, jadi yang dihukum itu adalah perbuatan. Nah, jadi kita tidak boleh melihat kepada nama, karena ahkamus syariah tata'allaqu bi af'alil mukallafin. Hukum syariat itu ya harus kuat kaitannya dengan perbuatan. Jadi hukum perbuatannya, bukan namanya. Boleh nama beda-beda, tapi kita jangan sampai terperdaya dengan nama. Kita tanya adalah apa yang kau lakukan. Kalau di pesantren kata pacaran beda lagi. Jadi pacaran dalam hukum pesantren zaman saya itu adalah kita lihat nih, dia pulang sekolah ada yang lemes satu, ini siapa namanya? Tahu. Langsung kita kirimin surat. Dia ada kata terindah kecuali memandang wajahmu dari jauh. Padahal dari kejauhan banget. Harus pakai sedotan lagi lihatnya. Itu surat itu saja, lewatin pintu, jeger, ketemu kismul aman, sudah kategori pacaran, sudah gundul kita. Jadi definisi pacarannya beda. Padahal cuma kita lihat dari gedung jauh, si perempuannya lagi lewat pulang sekolah atau apa gitu kan, mungkin lihatnya pakai kayak keran gitu ya. Jadi buku diputer-puter begini, dilihat dari jauh gini, wah ada cakep tuh. Mungkin surat doang udah langsung pacaran. Tetapi kalau pacaran definisi orang Jakarta beda lagi. Nah, makanya oleh karena itu hukum pacaran itu kalau saya tanya saya nggak jawab. Saya tanyain dulu apa yang dilakukan di pacaran. Nah, baru perbuatan itulah yang nanti masuk kategori hukum. Nah, di dalam kata masyakot ini ya tidak serta-merta kita gampang bilang masyakot. Kita lihat di ukurannya. Sampai membuat kita benar-benar tidak bisa gerak ke hal yang lain atau tidak. Nah, kalau masih bisa, ya tidak masuk masyakot. Berarti kita sesuaikan dengan kemampuan. Nah, itulah yang dimaksud dari mastata'tum. Itu sesuai firman Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampumu. Wasma'u, dengarkan, wa'ti'u, kamu taatin. Dan laksanakan semampunya. Itu untuk berkaitan dengan perintah. Nah, kenapa kalau larangan harus dijauhin serta-merta secara total, sementara dalam hal kebaikan semampunya? Nah, karena yang larangan di dalam Islam punya satu prinsip, apa yang dilarang oleh syariat pastilah mengandung aspek yang amat sangat berbahaya bagi umat Islam. Itu harus menjadi keyakinan kita. Larangan zina jelas. Itu merupakan aspek yang dapat merusak umat. Itu harus menjadi keyakinan. Nah, oleh karena itu apapun yang dilarang agama, maka tinggalkan secara penuh. Karena tidak butuh kekuatan apapun, cuma hanya meninggalkannya saja. Beda dengan berbuat baik, taat, itu mastata'tum, semampunya. Nah, karena apa ditinggalkan? Untuk menghambat, untuk menutup jalan kerusakan. Nah, makanya di khutbah-khutbah itu selalu bilang adalah usikum bittaqwallah, saya berwasiat kepada kalian semua
jamaah hadirin semua untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau menjalankan perintah jadi menjalankan perintah. Tapi kalau larangan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini pemaknaan ini itu pemaknaan takwa versi Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu punya banyak kreasi, Pak. Contohnya dalam khutbah. Khutbah itu diantaranya adalah wasiat takwa. Kemudian pemaknaan takwa, ya seperti tadi yang saya sebutkan yang sering orang Indonesia lakukan, itu adalah pemaknaannya Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah dari Bani Umayyah. Terus yang kedua, Umar bin Abdul Aziz ini juga punya kreasi. Sebelum zaman Umar itu terjadi semacam perselisihan kekuasaan antara Ahlul Bait, kelompoknya pengikut Ali Hasan Hussein, dengan Muawiyah, pemerintah yang menang saat itu. Terjadi syatem itu saling menunjuk sana sini gitu, jelek-jelekin. Nah, ini khutbah kok menunjuk lawan sono. Terus akhirnya oleh Umar bin Abdul Aziz, ini nggak bener nih. Maka langsung dikreasikan di akhir khutbah ada bacaan Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian untuk berlaku adil, berlaku baik. Nah, jadi yang syatem itu, yang menunjuk sana sini itu, nuding sana nuding sini itu diganti dengan Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ini merupakan kreasi daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sesuatu hal yang amat sangat baik. Nah, adapun soal sebab-sebab kerusakan, diantaranya adalah banyaknya nanya. Kita ambil ayat Quran. Misalnya, dulu Nabi Musa perintah, sembelih itu sapi. Datang lagi, uyuk, sapi yang jantan apa yang bagaimana? Tanya lagi. Wah, akhirnya datang lagi. Oh, sapi yang begini. Pulang lagi. Datang lagi orang itu nanya lagi. Kira-kira yang warnanya apa? Warna kuning apa warna merah atau warna apa? Nah, nanya lagi. Wah, akhirnya sudah dikasih oleh Allah. Ya udah jawab aja Nabi Musa. Sapi yang warnanya agak begini. Dia mikir, apa ada? Katanya. Ya pokoknya kejalankan. Jadi gara-gara pertanyaan itulah menjadikan perintah itu makin berat. Makanya bagus itu kalau di semacam ABRI itu siap gerak, siap komandan, dan sudah jalanin saja. Nah, begitulah kita semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada banyak nanya, siap gerak, jalankan, langsung begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah mikir. Tugasmu adalah kau sebagai suami, tugasmu adalah menafkahi istri, siap gerak. Gak usah berpikir nanti nafkahnya gimana, saya ngelamar pekerjaan gimana, nanti kalau proyek saya ini nggak sukses gimana, nanti kalau bikin, nggak usah tanya begitu. Yang penting siap gerak, keluar rumah niat menjalankan perintah Allah, cari nafkah, jalan saja, ketemunya nanti. Nah, kalau kebanyakan nanya, kebanyakan di rumah nanti. Pokoknya jalan siap gerak. Nah itu maksud dari banyak nanya ini begitu. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kau banyak nanya sesuatu, gara-gara tanyamu inilah malah justru makin memperberat dirimu, makin gak jadi melaksanakannya. Nah itu yang kenapa orang rusak, kenapa orang jadi malas ya, karena tadi banyak nanya. Nanti kalau begini gimana, nanti kalau jalan sana rugi, nanti kalau sama sini ditipu saya, nanti kalau nggak jadi jalan, akhirnya dia diem aja, rusak dengan sendirinya. Namanya halak rusak. Tetapi perlu dijelaskan, tidak semua pertanyaan begitu. Ada beberapa pertanyaan yang harus diungkapkan, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya tidak diungkapkan. Pertanyaan yang baiknya diungkapkan gimana? Nanya bagaimana tata cara sholat, bagaimana perempuan yang haid itu. Ustaz, saya haid berapa? Saya haid itu muncul jam 11, keluar majrud, keluar haid jam 11. Terus iya zuhur lewat, masih ada haidnya.
asar lewat. Nah ternyata jam 6 kurang seperempat mampet. Pertanyaannya, bagaimana nasib zuhur dan asar saya, Ustaz? Nah itu boleh nanya begitu, ya kan? Karena haid itu Bapak Ibu sekalian, ini Bapak wajib ini mengetahui, ini wajib. Kenapa? Karena Bapak itu kalau sudah qabil tu nikah, itu dunia akhirat istri itu ada pundak Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu lalai enggak, Bapak lalai untuk tidak memberitahu. Nah, itu bermasalah di sini. Atau karena memang tidak tahu, enggak ada ilmunya, ya dimaafkan. Tapi kalau tidak berusaha tahu, ya dunia akhirat ini memegang istri ini. Termasuk bidang sholatnya. Jangan sampai Bapak sudah masuk surga, kata istrinya, ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara lalai sholat. Kenapa lalai sholat? Ya karena suami saya nggak pernah ngajar, nggak pernah mengingatkan. Arek, nggak jadi. Bisa. Ada hitung-hitungannya. Nah makanya nanti ada fenomena disebut al-muflis, orang yang bangkrut. Ya gara-gara ini. Datang pakai sholat, datang pakai haji, datang pakai zakat, mestinya masuk surga. Tapi oleh Allah, ntar dulu karena ada yang protes. Ntar ya Allah, ntar. Masih ada hitung-hitungannya belum selesai. Nah, itu makanya ada konsep muflis dalam hadis Muslim. Nah, begitupun soal begini, nanya. Karena sholat 5 waktu itu ada waktu ketentuannya. Sementara haid itu adalah tamu tak diundang, kadang muncul, kadang-kadang tiba pergi dengan sendirinya. Sementara sholat ini harus. Nah, akhirnya Imam Syafi'i buat namanya Risalatul Mustahadah, ya, tentang haid, babul haid. Haid itu paling banyak sehari, paling sedikit masanya haid itu sehari semalam, paling di sedikit itu sak cerutan. Itu harus muncul. Oh berarti gimana? Keluar jam 11, terus mampetnya jam 6 kurang seperempat. Kan belum ada 24 jam sehari semalam. Terus gimana? Lihat, kalau di bulan yang lalu pelajarannya memang haidnya biasanya nggak lancar, nanti pasti muncul lagi 24 jam, pasti akan terjumlah 24 jam dalam domain 7 hari. Oh berarti pasti muncul. Oh berarti yakin pasti muncul. Iya, berdasarkan pembelajaran haid bulan lalu. Oh berarti karena berarti muncul, berarti jelas di darah haid. Tinggal sholatnya. Tapi saya kurang yakin. Jangan-jangan ini cuma darah karena capek saja, nggak haid. Karena kemarin juga gara-gara saya minum pil apa gitu kan, misalnya. Oh berarti gimana? Ketika mampet langsung mandi, langsung menjamak sholat zuhur dan sholat asar. Haid itu gampang, masalah haid tanya dokter selesai. Tapi ketika haid berkaitan dengan sholat 5 waktu, itu bahaya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama ditanyakan oleh Allah tidak ini itu, tapi sholat pertama. Nah, yang perempuan tanya sholatnya ya pasti berkaitan dengan haid ini. Nah, kalau puasa saat haid enak bisa diganti lah, kalau sholat. Kalau hilang ya harus diganti juga. Kalau masuk kewajiban, tapi kalau masuk haid maka dia tidak dirukhsah untuk tidak sholat. Nah, itu pertanyaan semacam itu harus ditanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ulama, pada ahli zikir ketika kalian tidak tahu. Nah, yang kedua ada pertanyaan yang sifatnya fardu kifayah. Cukup perwakilan. Contohnya apa? Ada perdebatan, misalnya antara tarawih 20 rakaat sama 8. Terus yang 8 ada perdebatan juga. 4-4-3, tiganya witir, kayak pemain bola, 4-4-3 formasinya, atau yang 20, atau yang 36. Nah, ada perdebatan. Nah, ini kan nanti ketika ditanyakan adalah untuk memperpanjang pengetahuan. Nah, ini sifatnya fardu kifayah. Semua orang udah tahu, tarawih itu sunnah titik. Itu adalah hal yang sudah minimal diketahui. Tapi untuk memperpanjang antara 28 dan 36 misalnya, untuk memperpanjang itu pertanyaan adalah fardu kifayah. Cukup 1-2 orang untuk memperlebar bahasan agama.
Yang ketiga adalah pertanyaan yang dilarang. Seperti apa pertanyaan dilarang? Misalnya ada orang bertanya, ada seorang dari Arab bagian pedalaman Badiah itu bertanya kepada Rasulullah, kiamat itu kapan terjadi? Kiamat itu kapan terjadi? Rasul menjawab, celaka dirimu. Bukan aku yang mempersiapkan neraka kapan kiamat. Bukan aku yang mempersiapkan kiamat. Gitu. Apakah engkau yang mempersiapkan kiamat? Tidak, Allah. Kiamat itu kapan itu hak prerogatif Allah, hanya Allah yang tahu. Yang kita siapkan apa? Cinta Allah dan cinta Rasul dengan amal soleh. Itu yang kita siapkan. Jadi Rasulullah bercerita tentang kiamat, hari akhir, bercerita tentang tanda-tanda kiamat, bukan menunjukkan kita harus aktif bertanya kapan kiamat, tetapi dalam rangka untuk kita mempersiapkan bekal-bekal untuk masuk hari kiamat tadi. Sudahkah kita cinta Allah dan Rasulnya? Sudahkah kita memenuhi janji? Sudahkah kita memenuhi hak-hak diri dan hak orang lain? Nah, itu yang kita siapkan. Nah, kemudian ada orang Badiah nanya soal hari kiamat. Nah, pertanyaan inilah yang tidak boleh. Begitupun pertanyaan tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itu di mana sih? Bagaimana ruh? Nah, itu tidak ada pertanyaan di larang. Nah, kemudian pertanyaan yang dilarang lagi adalah pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan sia-sia yang hanya bikin pegel hati saja. Karena orang tanya kan pasti kita perhatian. Tapi ternyata setelah diperhatiin, nanyanya juga iseng-isengan. Nah, itu yang bikin sia-sia, itu dilarang, tidak boleh. Atau pertanyaan untuk merendahkan, meremehkan. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Termasuk juga pertanyaan untuk mukjizat. Kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita nuntut, Rasul, keluarin dong mukjizatnya. Nah, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Nah, yang biasa menuntut begitu biasanya adalah orang kafir. Nah, mereka bertanya-tanya tentang keimanan. Akhirnya nanya kepada seorang Rasul dan menuntut supaya Rasul menghadirkan mukjizat untuk lebih memantapkan dia masuk Islam. Tapi kalau orang sudah beriman, tidak boleh. Rasul, keluaran mukjizatnya dong. Tidak boleh. Itu adalah larangan. Nah, itulah soal-soal yang dilarang oleh agama. Tetapi pada dasarnya bertanya itu boleh. Tanya itu boleh. Kalau berkaitan dengan ilmu agama, hukumnya malah wajib. Nah, tetapi perlu diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam ini jangan sampai ada indikasi usaha untuk lari daripada perintah agama. Misalnya tanya tentang zakat. Zakat itu 2,5%. Harus berbatas haul, sampai nisabnya, sampai batas ukurannya. Nanya gitu. Oh, udah tahu batas ukuran zakat itu misalnya, ada baca misalnya 1.000, misalnya 1 juta, berarti 2,5% 25.000. Berarti kalau 1 juta itu nisab, batas mengeluarkan zakat, biar tidak sampai batas gimana? Nah, karena dia tanya nisab, akhirnya dikasih tahu nisabnya ada 1 juta misalnya. Kemudian biar tidak 1 juta gimana? Sebelum sampai 1 juta saya belanjakan. Misalnya begitu. Itu akal-akalan gitu. Nah, orang yang bertanya untuk main akal-akalan semacam itulah yang disebut waqtilafum ala anbiya'ihim. Nabi memang tidak ada, tetapi aturan-aturan para nabi yang diwariskan, yang diucapkan lewat para ulama itu masih ada sampai sekarang. Nah, orang yang bertanya-tanya untuk supaya lari daripada aturan para nabi itu disebut waqtilafum ala anbiya'ihim tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, semacam ini yang tidak diperbolehkan. Atau dia bertanya untuk adu domba. Sudah tahu kiainya ini sedang ngajar
madhab Syafi'i. Nah, udah tahu madhab Syafi'i yang diajarkan. Nah, dia bertanya dengan pegangan madhab yang lain yang jelas berbeda. Nah, itu yang yang justru malah bikin permasalahan. Misalnya madhab Imam Malik nggak pakai kunut, madhab Syafi'i pakai kunut. Nah, di pengajian Imam Malik dia tahu dalilnya ini. Nah, setelah tahu dalilnya datang ke pengajian guru yang mengajarkan madhab Syafi'i yang mengajar tentang kunut misalnya. Akhirnya dalil yang di sana dipertanyakan di dalil yang di sini. Orang sini sekarang banyak begitu. Ikut pengajian di mana gitu ya. Nah, tujuannya adalah apa? Ya tadi bisa jadi memecah belah antar jamaah. Itu yang tidak diperkenankan. Nah, jadi yang disuguhkan adalah al-ishtighal anis-su'al bil fahm wal imtisal, yaitu bertanyalah untuk memahami dan untuk mengikuti ajaran Islam. Itu yang dibenarkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang justru malah melebar atau melebarkan jurang perpecahan sebaiknya dihindari. Kalau penasaran bisa nanya secara pribadi. Nah, itu lebih enak. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan tentang wa ahlakal ladina man kana qablakum. Nah, yaitu orang-orang terdahulu. Kenapa Ustaz? Karena suatu soal tadi semacam itu. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada jamaah, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya kira untuk kajian pada pagi hari ini cukup sampai sini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan mashkura warzuqna sihhatal jasad wal 'aqli war ruh. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wat tuqa wal 'afaf wal ghina wal barakah wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi dunya qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.